Oke, halo teman-teman. Balik lagi dengan saya Febrian di Lesmana. Di sini saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Sistem Manajemen Data Bisnis dan Big Data di pertemuan ketiga, yang mana kemarin kita pertemuan kedua membahas mengenai database konsep dan juga arsitektur, teman-teman. Dan sekarang kita akan lebih dalam nih membahasnya, itu mengenai model data relasional. Nah, untuk model data relasional ini terdiri dari beberapa outline, yaitu database element, database historical development, database structure, database development, dan juga designing a relational database management system. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, baik teman-teman, di sini kembali lagi dengan traditional filing versus database. Ya, balik lagi kembali dengan perbedaan kedua sistem ini ya teman-teman. Yang pertama itu ada database dan juga yang kedua ada traditional filing. Nah, untuk mungkin mengingatkan kembali, database itu apa sih? Nah, database itu adalah kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara sistematis agar dapat diakses, dikelola, dan juga diperbarui dengan mudah. Dibandingkan dengan sistem traditional filing yang mana ini menggunakan file terpisah teman-teman, dan ini bisa menyebabkan beberapa masalah seperti redundansi data, lalu kurangnya integrasi, data sulit dihubungkan antar file, ketergantungan pada data, dan kurangnya standarisasi. Tidak ada format baku dalam penyimpanan data. Sedangkan untuk sistem database ini memiliki beberapa keuntungan juga teman-teman, karena kelola dalam satu database management system. Nah, ini keuntungannya berupa mengurangi redundansi, meningkatkan integrasi, memisahkan data dengan aplikasi, yang mana data ini bisa digunakan oleh berbagai program tanpa tergantung pada satu perangkat lunak saja, seperti itu. Dan juga standarisasi data, yang mana format datanya ini lebih terstruktur dan juga beragam. Nah, selanjutnya di sini ada contoh dari database elemen, yang mana ini contohnya adalah Human Research Database, teman-teman. Nah, ini ada hubungannya juga dengan fundamental database elemen, yang mana mungkin kita akan menjelaskan kita mulai dari bawah ya teman-teman. Nah, yang di bawah ini Jones, lalu ada nomor karyawan ya teman-teman. Nah, ini merupakan karakter, yang mana karakter ini merupakan unit data terkecil, bisa berupa huruf, angka, atau simbol-simbol khusus seperti tanggal atau itu bisa. Nah, yang kedua itu tingkatan kedua nih, name field, nomor karyawan, dan juga gaji karyawan. Nah, ini yang dinamakan dengan field atau data item. Nah, ini merupakan kumpulan karakter yang membentuk satu informasi yang spesifik. Biasanya ini mewakili atribut suatu entitas. Nah, entitas di sini ya employee ya teman-teman. Nah, selanjutnya di atasnya ini adalah employee records atau record karyawan, yang mana ini merupakan sekumpulan field yang membentuk satu informasi utuh tentang suatu entitas. Nah, contohnya di sini data seorang pegawai. Ini pegawai satu yang memiliki beberapa entitas, seperti di sini fieldnya ini ada nama, ada nomor, juga gaji. Nah, dan kumpulan dari record yang berkaitan dalam satu kelompok ini, employee 1, employee 2, ini dinamakan dengan file atau table, teman-teman. Nah, di sini payroll file ini termasuk ke dalam file atau table, dan kumpulan dari beberapa table yang terintegrasi untuk membentuk sistem penyimpanan data yang besar, itu yang dinamakan dengan database, yang mana database di sini adalah Human Research Database, seperti itu. Nah, lanjut. Di sini ada historical development of database technology, yang mana ini merupakan bagaimana sih sejarah dari perkembangan database teknologi atau teknologi database ini, basis data ini. Nah, awal perkembangan database itu pada tahun 1960-an, teman-teman. Nah, ini dua model utama yang diperkenalkan, yaitu adalah hierarchical dan juga network model. Mana untuk model hierarchical atau model hierarkis ini datanya itu disusun seperti pohon dengan satu induk dan juga banyak child, yang mana ini hubungan juga antara data itu bersifat one to many atau
satu entitas bisa memiliki banyak subentitas, tapi satu subentitas hanya memiliki satu entitas saja atau satu induknya saja. Nanti mungkin untuk menggambarkan contohnya itu adalah struktur organisasi perusahaan yang dimana satu manajer ini memiliki banyak bawahan, sedangkan untuk satu bawahan hanya punya satu manajer saja. Nah, yang kedua, ini adalah model jaringan atau network model yang dimana ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari model hierarkis. Ini memungkinkan hubungan many to many atau banyak entitas bisa terhubung ke banyak entitas lainnya. Dan ini digunakan dalam mainframe DBMS dan masih digunakan dalam beberapa aplikasi skala besar hingga saat ini. Nah, lalu yang kedua di sini ada relational model based system atau model relasional ya teman-teman. Nah, ini diperkenalkan oleh Edgar F. Codd dari IBM pada tahun 1970 dan model ini menggunakan tabel untuk menyimpan data di mana baris mewakili record dan juga kolom ini mewakili attribute, dan ini memiliki beberapa keunggulan karena fleksibel dan juga mengurangi redundansi data, mudah dimanipulasi menggunakan yang namanya SQL atau Structured Query Language teman-teman. Dan pada awal 1980-an ini sistem database ini atau Relational Database Management System ini mulai muncul dan juga menjadi standar industri ya teman-teman. Nah, selanjutnya Object Oriented and Emerging Application atau OODBMS. Ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari model relasional dalam menangani data kompleks seperti gambar, video, atau dokumen. Dan ini mungkin sebagai contohnya ini digunakan dalam sistem CAD atau Computer Aided Design, dan juga beberapa aplikasi multimedia. Dan ini untuk OODBMS ini masih kurang populer dibandingkan dengan RDBMS. Dan yang terakhir ada yang namanya ORDBMS, yang mana ini adalah kombinasi antara RDBMS dan juga OODBMS. Seperti itu. Oke teman-teman, setelah kita membahas tadi sedikit mengenai historical dari database. Nah, di sini ada tipe-tipe dari database itu sendiri nih teman-teman, struktur database ini sendiri. Nah, yang pertama itu tipenya hierarchical, lalu yang kedua itu ada network, relational, multidimensional, dan juga object oriented. Dan untuk tipe hierarchical atau hierarchical structure ini merupakan model yang paling awal digunakan dalam database, dan juga model database ini strukturnya bentuknya seperti pohon teman-teman, yang dimana satu entitas induk itu memiliki beberapa subentitas atau entitas anak, mungkin dibahasakan seperti itu. Dan hubungannya ini one to many, yang mana satu entitas ini memiliki banyak subentitas, tapi subentitas hanya memiliki satu entitas saja. Nah, sebagai contohnya dalam sistem organisasi perusahaan di mana satu manajer memiliki banyak bawahan, tetapi satu bawahan hanya punya satu manajer. Nah, ini bisa dilihat teman-teman. Ini merupakan departemen data elemen. Ini memiliki beberapa subentitas seperti project A, database elemen, dan juga project B. Dan dari project A ini memiliki beberapa entitas lagi, seperti employee. Nah, employee ini hanya memiliki satu project data elemen, seperti itu sebagai gambaran. Nah, ini kelebihannya cepat dalam pencarian data jika strukturnya ini jelas dan juga cocok untuk data yang memiliki hubungan hierarkis yang memang kuat gitu. Tetapi kekurangannya ini tidak fleksibel karena sulit menambahkan hubungan many to many dan juga bisa menyebabkan redundansi data jika ada hubungan data yang memang tidak hierarkis. Nah, selanjutnya di sini ada network structure. Di network structure ini tuh dikembangkan untuk mengatasi kekurangan dari model hierarkis, yang mana ini menggunakan konsep many to many relationship, yang dimana satu entitas bisa memiliki banyak hubungan dengan entitas lainnya. Nah, ini sebagai contohnya bisa dilihat teman-teman, satu entitas dari departemen A memiliki banyak entitas, dan juga entitas lain juga ini memiliki banyak entitas teman-teman.
Mungkin seperti itu. Sebagai contohnya nih, mungkin dari database keuangan di mana satu pelanggan ini bisa memiliki beberapa akun di berbagai bank dan juga satu akun bisa dimiliki oleh beberapa pelanggan atau yang biasa kita sebut ini rekening bersama. Nah, ini kelebihannya ini lebih fleksibel dibandingkan model hierarkis, bisa menangani hubungan yang cukup kompleks, tapi untuk kekurangannya ini strukturnya ini susah untuk dipahami dan juga performanya ini bisa turun jika memang jumlah hubungannya ini terlalu banyak. Seperti itu. Selanjutnya ini ada yang namanya relational structure atau struktur relasional. Yang mana di sini model yang paling populer dan digunakan dalam RDBMS atau Relational Database Management System. Nah, datanya ini bisa kita lihat disusun dalam bentuk tabel dengan baris dan juga kolom menggunakan primary key untuk mengidentifikasi baris data secara unik dan juga hubungan antar tabelnya ini dibuat melalui foreign key, teman-teman. Nah, sebagai contoh ini, teman-teman, ini merupakan departemen table ya. Nah, ini juga memiliki beberapa kekurangan dan juga kelebihan tentunya. Nah, untuk kelebihannya itu sendiri mudah dimanipulasi dan juga dikelola. Dan juga redundansi datanya ini bisa lebih rendah karena menggunakan sistem tersendiri, yaitu sistem normalisasi. Sedangkan untuk kekurangannya kurang optimal untuk data yang memang sangat besar dan tidak terstruktur atau big data. Nah, performa juga bisa menurun jika jumlah table dan juga relasinya itu terlalu kompleks. Seperti itu untuk relational structure. Nah, lalu ada multidimensional structure, yang mana ini merupakan pengembangan dari model relational yang digunakan dalam OLAP nih, OLAP atau Online Analytical Processing. Mana data ini disimpan dalam bentuk cube, dalam bentuk kubus, teman-teman. Nah, ini fungsinya untuk analisis secara tepat. Dan mungkin sebagai contoh, sistem bisnis intelijen yang menganalisis data penjualan dari berbagai dimensi. Nih, ada dari lokasi, lalu produknya, dan juga waktunya, teman-teman. Seperti itu. Jadi bentuknya 3 dimensi. Nah, kelebihannya ini sangat cepat untuk analisis data yang kompleks, tetapi untuk kekurangannya membutuhkan penyimpanan yang besar dan juga kompleksitasnya ini tinggi. Dan yang terakhir ada yang namanya object oriented structure. Nah, ini dikembangkan untuk menangani data yang lebih kompleks seperti gambar, video, dokumen, objek perangkat lunak, dan lain sebagainya. Ini menggunakan konsep objek di mana data dan operasi terhadap data digabung dalam satu unit atau encapsulation, combine data and operation. Sebagai contoh, database sistem desain grafis atau CAD, dan juga multimedia, game, dan masih banyak lagi, teman-teman. Nah, oke. Selanjutnya di sini ada database development, yang mana database development ini terdiri menjadi beberapa tahapan. Ada beberapa tahapan ya, teman-teman. Pertama ada data planning, kita di sini mengembangkan model bisnis prosesnya seperti apa, lalu requirement specification, dan selanjutnya itu adalah conceptual design, logical design, dan yang terakhir adalah physical design. Nah, untuk topik selanjutnya di sini topik utama kita ya teman-teman, membahas mengenai designing relational DBMS. Bagaimana sih model relational dari database management system ini? Oke. Nah, ini terdiri menjadi beberapa sub lagi ya teman-teman. Yang pertama ini adalah database structure and functionality-nya. Sini kita melihat bagaimana struktur tabel dan fungsinya dalam database. Lalu yang kedua ini adalah relational model concept atau konsep utama dalam model relational. Yang ketiga, structure of a table atau bagaimana table dalam RDBMS ini dibangun. DBMS language, bahasa apa yang nanti kita gunakan dalam database seperti mungkin DDL atau DML ya teman. Lalu ada SQL, di sini terdiri dari transaction and queries, pemakaian SQL untuk mengelola transaksi dan juga melakukan query. Lalu yang terakhir adalah RDBMS comparison atau perbandingan berbagai sistem RDBMS seperti MySQL, PostgreSQL ataupun Oracle, teman-teman. Nah, untuk database management system di sini bisa dilihat ya teman-teman. Mungkin definisinya terlebih dahulu supaya kita mengingat kembali. Nah, untuk definisinya itu sendiri
DBMS ini adalah sistem yang mengelola basis data atau database agar dapat diakses dengan aman dan juga efisien, dan menyediakan kontrol akses melalui autentifikasi, izin akses, dan juga integritas data. Dan untuk komponen utamanya di sini ada 3. Yang pertama ada klien. Nah, klien ini terdiri dari user interface, yang mana ini komunikasi antara pengguna dan juga database-nya. Nah, selanjutnya yang kedua ini adalah database manager, yang mana di sini kita mengelola penyimpanan dan juga pemrosesan data. Di sini kita mengontrol akses lah untuk database-nya, bukan kita sih, tapi database manajernya. Bisa dengan authentication, data integrity, access service, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir di sini adalah database-nya itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya di sini klien dari server database. Nah, konsep klien server dalam database ini, server ini kan tempat database dijalankan. Sedangkan untuk klien ini aplikasi yang mengakses database melalui API standar seperti JDBC atau Java App, lalu ada juga ODBC dan lain sebagainya. Nah, lalu apa nih hubungan antara atau apa sih Relational Database Management System ini? Nah, ya, DBMS ini merupakan jenis DBMS yang menyimpan data dalam tabel atau relation. Nah, penggunaan utamanya nih, kapan kita menggunakannya? Pada saat yang pertama backend untuk aplikasi database tradisional, bisa juga untuk website berskala besar, dan juga bisa juga untuk web service, teman-teman. Nah, lalu di sini ada database structure. Nah, database structure ini ada beberapa komponen utama tentunya dalam database structure ini. Yang pertama ada skema yang paling atas nih. Ini gambaran tentang bagaimana organisasi dari database itu sendiri. Lalu turun ke bawah, di sini ada tabel. Tabel di sini berisi data dalam bentuk baris dan juga kolom. Dan yang terakhir ini adalah index files, atau tujuannya dari index files ini adalah untuk mempercepat dalam pencarian data. Lalu di sini ada contoh penggunaan dari traditional database application. Nah, ini bisa contoh sistem database-nya yang bisa digunakan untuk menyimpan informasi mengenai mahasiswa atau student, siswa. Lalu bisa juga mata kuliah, dosen, siapa yang mengambil mata kuliah mana, siapa yang mengajar, dan lain sebagainya. Nih, bisakah kita menggunakan ini tanpa DBMS? Ya, tanpa DBMS, apakah data disimpan dalam bentuk seperti apa gitu? Nah, tanpa DBMS ini data disimpan bisa dalam bentuk file terpisah, seperti yang bisa kita lihat di sini. Student, course, profesor. Nah, ini di bentuk atau disimpan dalam file teks yang terpisah. Namun ini menyebabkan beberapa masalah, teman-teman. Nah, masalah yang muncul ya harus membaca dan mengedit file secara manual, tidak ada kontrol integritas data, sulit untuk menghubungkan antara data satu dengan data lainnya. Nah, di sini ada nih problem apabila kita tidak menggunakan DBMS. Nah, kendala utamanya nih crash atau sistem crash system. Jika program gagal, maka datanya bisa hilang dan juga ukurannya bisa besar, bisa mencapai 50 GB lebih. Dan ini sulit dikelola tanpa adanya DBMS, karena ya tadi DBMS ya untuk mengurangi redundansi data dan lain sebagainya. Akses banyak pengguna, ini membutuhkan sistem penguncian apabila kita tidak menggunakan DBMS, teman-teman. Nah, makanya DBMS di sini hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah ini. Nah, data file tersimpan dalam satu database server, yang mana di sini aplikasi dapat berkomunikasi dengan database menggunakan koneksi standar seperti ODBC atau JDBC. Nah, selanjutnya di sini ada functionality of a database management system.
Nah, DBMS memiliki dua komponen utama di sini. Yang pertama ada data definition language, dan juga yang kedua ini adalah data manipulation language, DDL atau DML. Nah, untuk DDL ini untuk mendefinisikan structure database, sedangkan untuk DBML ini untuk mengelola database dalam untuk mengelola data dalam suatu database. Nah, di sini ada beberapa komponen tambahan seperti query optimizer, query engine, storage management, transaction management, lain sebagainya. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada DBMS language. Nah, untuk DBMS language ini tentunya memiliki beberapa jenis bahasa ya yang digunakan untuk mendefinisikan dan juga mengelola data. Nah, bahasa utamanya itu adalah DDL dan juga DML, yang mana DDL ini adalah data definition language yang gunanya untuk mendefinisikan struktur database. Dan juga dalam DDL terkadang di suatu DBMS itu terkadang ada komponen atau kategori bahasa lain, yaitu adalah SDL atau VDL. SDL itu adalah storage definition language dan VDL itu adalah view definition language. Yang mana ini berfungsi untuk mengatur penyimpanan fisik dan tampilan data bagi pengguna tertentu. Nah, untuk selanjutnya ada yang namanya DML atau data manipulation language. Nah, DML ini digunakan untuk mengubah, mengupdate, mengambil data dalam suatu database. Dan ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah standalone query language dan juga embedded DML. Nah, untuk yang standalone ini biasanya perintah dari SQL yang lebih fokus di SQL yang dijalankan langsung oleh DBMS. Sedangkan untuk embedded ini disisihkan dalam bahasa pemrograman seperti Java, lalu COBOL ini ada bahasa C, C++, dan lain sebagainya. Lalu untuk selanjutnya, di sini ada tipe dari DML. Nah, DML ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah high level. Nah, high level ini atau bisa kita sebut non-procedural language. Ini fokus pada apa yang ingin diambil tanpa perlu menjelaskan cara mengambilnya. Sedangkan untuk low level atau yang procedural ini lebih fokus pada bagaimana cara mengambil data dengan pendekatan satu record per satu waktu. Nah, ini digunakan dalam model hierarchical DBMS seperti yang tadi udah dijelaskan di atas. Untuk hierarchical ini ya teman-teman. Nah, untuk yang high level ini ya bisa menggunakan SQL atau relational language, atau biasa kita sebut sebagai, kalau yang high level ini declarative language, teman-teman. Oke, untuk selanjutnya bagaimana sih para programmer ini melihat DBMS? Biasanya mereka memulai langkah-langkah dasar ini memulai dengan membuat tabel dengan DDL. Nah, seperti ini, seperti create table student. Nah, dibuat seperti ini. Lalu selanjutnya menggunakan DML, menambahkan datanya dengan menggunakan DML dengan insert values seperti itu. Nah, di balik layarnya data ini masih tersimpan sebagai file, namun dengan DBMS data menjadi lebih terstruktur dan juga dapat diakses dengan lebih mudah. Nah, ini juga ada konsep data independence, berarti pemisahan antara logical data dengan juga implementasi fisik atau physical implementation. Ini juga ada DBMS interface. Ini ada berbagai cara untuk bagaimana kita berinteraksi dengan DBMS. Pertama dengan menggunakan standalone query language interface. Ini contohnya SQL plus in Oracle. Lalu yang kedua ini programmer interface.
Ini embedding SQL dalam bahasa pemrograman. Dan terakhir ini user friendly interface, ya, menu base, from base, graphic base, dan lain sebagainya. Oke, nah untuk selanjutnya di sini ada relational model concept, yang mana untuk relational model concept ini menyajikan database sebagai kumpulan tabel atau relation. Nah, setiap tabelnya di sini memiliki rows atau record. Nah, record ini memiliki satu entitas atau instance dalam database. Dan juga kolom ini atau yang bisa kita sebut field ini menyimpan atribut dari entitas tersebut. Dan di sini bisa kita lihat relational model concept dari siswa, yang mana Smith di sini memiliki standard number, kelas, major, dan juga Brown juga sama. Nah, isi dari tabel berisi data yang disusun dalam bentuk records atau rows dan juga field atau kolom. Nah, juga ada primary key atau key field for identifying rows. Primary key ini adalah kolom yang memiliki nilai unik di setiap baris tabel, teman-teman. Dan fungsi dari primary key ini untuk mengidentifikasi setiap baris secara unik, mencegah duplikasi data dalam tabel, juga digunakan untuk membuat hubungan antar tabel melalui foreign key. Nah, ini contohnya di dalam tabel ini ID lah yang menjadi primary key dari city table. Lalu untuk selanjutnya ada struktur tabel dalam SQL. Nah, di sini setiap field dalam tabel tentunya memiliki nama field. Nah, ini untuk mengidentifikasi atribut dan juga tipe data. Nah, tipe data ini untuk menentukan jenis data yang disimpan. Nah, di sini juga nih atributnya dari field, tipe data, lalu ada null, key, default, dan lain sebagainya. Nah, ini bahasa asli versus dengan SQL. Kalau bahasa aslinya di sini customer apa saja yang tidak mengorder bulan lalu. Nah, untuk bahasa SQL-nya seperti yang di bawah ini, teman-teman. Dan SQL memiliki struktur yang emang udah lebih terstandarisasi dan efisien dibandingkan dengan bahasa manusia. Cuman ya kita lebih familiar dengan bahasa manusia. Nah, di sini ada SQL. Nah, SQL ini adalah bahasa standar yang digunakan untuk mengakses database. Dimana ada beberapa ciri-ciri dari SQL ini. Yang pertama, case insensitive atau tidak peka terhadap huruf besar atau kecil, dan juga bisa digunakan secara interaktif atau dalam file script, teman-teman. Nah, selanjutnya transaction. Nah, transaction ini dalam database ini adalah serangkaian perintah SQL yang diproses sebagai satu unit kerja. Ini contohnya seperti yang di kotak ini ya. Nah, lalu dalam transaction juga memiliki beberapa prinsip yang dinamakan prinsip ACID, yaitu atomicity, consistency, independence, dan juga durability. Nah, untuk atomicity ini merupakan semua perintah dalam transaksi harus berhasil atau gagal secara keseluruhan. Lalu yang kedua ini konsistensi, data harus selalu dalam keadaan valid setelah transaksi selesai. Lalu yang ketiga ada independence, ya setiap transaksinya tidak boleh saling mengganggu transaksi lainnya. Yang terakhir itu durability, data tetap tersimpan meskipun sistem mengalami crash. Ini ada queries juga.
query dalam database, mana SQL digunakan untuk mengambil data dari database. Ya, di sini contohnya ini Agna ya. Di sini kita disuruh untuk mencari semua courses. Bahasa maksudnya SQL-nya ini disuruh untuk mencari semua courses atau mata kuliah dari mahasiswa yang bernama Agna. Dan dengan query processor ini akan mencari cara paling efisien untuk mengeksekusi perintah ini dari ya kita kan tadi disuruh untuk mencari courses apa saja yang diambil oleh Agna ya. Nah, bahasanya seperti ini, select from and where. Nanti si query processor ini akan mencari cara paling mudahnya, paling efisiennya untuk mengeksekusi perintah ini. Dan ini yang terakhir, behind the scene-nya dari queries ini. Nah, DBMS ini memiliki yang namanya queries optimizer yang menentukan cara terbaik untuk menjalankan si query-nya. Nah, seperti ini. Oke teman-teman, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai konsep model relasional ini. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.